Boleh? Batas akhir kumpulan ini yang tugas akhir ini secara online ya Bu. Itu tuh tanggal 5 atau tanggal 6 Juli Bu Sesuai yang ada di GCR aja. di Google Classroom. Hmm. Bu sesuai dengan di Google Classroom ya Bu. Apa, kenapa? Deadline itu sesuai dengan ada di Google Classroom ya Bu. Iya, benar-benar. Sesuai dengan GCR ya. Google Classroom Ya. itu GCR. Ya, benar. Mm-mm. Dah? Sudah belum? Apa ada yang mau sharing terkait kendalanya? Yang pasti cara mengelompokkan dia per dimensi, kalau memang di alat ukur itu ada dimensinya, itu melihat ke blueprint. Blueprint itu yang teman-teman berikan ke EJ itu kan ada blueprintnya ya. Nah, itu. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan. Bisa? Atau masih menunggu? Masih ada yang ditunggu? Ya, udah belum? Nah, kalau belum, bukan kalau belum. Nah, teman-teman, ya. Nah, ini punya saya ya. Nih, tadi ada yang bilang, boleh nggak Bu saya punya file terpisah? Ya boleh, itu namanya tadi saya bilang satu file untuk master data, satu file lagi untuk analisis data, persiapan analisis data-data yang siap untuk dianalisis. Nah, ini ada punya saya ada dua dimensi, satu alat ukur dua dimensi. Nah, teman-teman semuanya ya, saya ya ini saya data ini saya save ya. Jadi saya save ya teman-teman. Ini coba boleh dilihat ya. Ini ada file ya. Nih saya save as. Dilihat dulu ya teman-teman ya. Supaya maksudnya bisa terinformasi dengan baik. Nah, disimpannya dalam format CSV, delimited.csv ini. Ya, bisa CSV ya, disimpan dalam format CSV. Recording stopped. Ya, di apa namanya disimpan atau di save filenya tadi yang sudah kita kelompok-kelompokkan per dimensi dalam format CSV. Ya, oke. Sudah. Nah, ini ya, save gitu ya. Hmm, sudah. Ini karena saya udah punya, saya okekan aja. Nah, udah ya guys. Udah belum? Dia simpannya harus di CSV ya, teman-teman ya. Tadi ya, file ya, disimpan
Recording in progress. di .csp. Nah, data ini ya, Excel ini ya, disimpan di CSV. Oke, kalau sudah guys, kalau sudah, artinya datanya sudah siap ya. Nah, artinya kita bisa ya menutup data ini ya, misalnya ya, kita kita close boleh ya, dan kemudian kita panggil, maksud saya panggil di sini kita buka JASP tadi nih ya, kelihatan ya, nih kita buka open. Nah, tadi saya menyimpan filenya dengan nama coba SL7 ya. Nah, ini ya teman-teman, ini ada garis 3 ini. Bisa dilihat, bisa kita mulai nggak? Apa ada kendala? Yang ada kendala boleh raise hand supaya saya tahu. Ya, kalau nggak ada kendala, ini saya mau lanjut-lanjut aja ntar. Nah, tapi teman-teman gimana? Ada kendala nggak? Nggak ada yang raise hand? Oke, saya lanjutkan ya dengan JAS tadi. Nah, jadi nih teman-teman, cara kita memanggil data atau mengeluarkan data kita tadi melalui JAS ini ada biru garis 3 di pojok kiri atas, ini kita klik. Nah, maka muncul menu seperti ini. Ada pilihannya open ya. Di open ini teman-teman Recording pilih stopped. komputer ya, pilih komputer. Terus pilih folder mana, bisa di browse ya. Bisa klik browse atau nih karena saya sudah muncul folder-foldernya, saya tadi nyimpannya di folder download. Maka saya buka sesuai folder tempat kita menyimpan tadi ya. Nah, makanya harus sama ya, harus dihafalkan juga filenya tadi disimpan di folder mana kalau memang banyak ya. Nah, terus tadi ini Recording in progress. coba SL7 ya. Coba SL7 saya klik nih ya dalam format CSV ya. Saya klik coba SL7 terus saya klik open. Nah, terbuka dia seperti ini. Bisa sampai sini? Ibu tadi saya ketinggalan yang nyimpan ke Excel. Oke. Ya, kalau nyimpan Excel itu teman-teman, nih ini ya ada ini file ya, home ini ya, terus save as, terus kemudian ini file type-nya, nih pilih CSV, delimited.csv, ini ya, CSV, delimited.csv, ini yang kita pilih, tuh, terus di save ya. Nah, gitu ya. Ini karena saya sudah save, jangan lupa diklik ini ya. Dan nama filenya dan foldernya harus diingat ya, folder penyimpanannya. Kalau saya folder penyimpanannya di download. Nah, terserah teman-teman maunya di mana. Nah, itu. Saya balik lagi ke jas ya. Sudah? Sudah siap belum untuk memperhatikan di jasnya ini, data di jas ini? Sudah Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini JAS ini hanya bisa menganalisis data dalam bentuk, kalau di SPSS kan ada scale, ordinal, benar nggak? Recording stopped. Nah, jadi di JAS ini juga sama teman-teman. Ini kan ada gambar hitam, orange, biru ya. Ini adalah gambar bar chart ya. Benar nggak? Ini kita klik supaya kita mengganti datanya. Nah, kita klik, kita pilih scale. Scale ya guys. Ya, ini ada 3 pilihannya, scale, ordinal, nominal. Tapi kita pilih scale. Ya. Nah, ini kita pilih scale lagi. Sejauh ini sih setahu saya kalau dari JAS ini sendiri manual ya. Nah, jadi scale dipilih. Ini diklik yang gambar ini ya. Gambar 3 ini diklik. Scale. Ya. Scale. Sudah, silakan teman-teman lakukan di datanya masing-masing. Pilih scale. Nah, ini ya. Semuanya ada 2 dimensi.
Hmm. Sudah? Ya, silakan diganti ya dengan scale ya, jenis datanya ya. Saya tunggu ya, saya kasih waktu untuk menggantinya. Hmm. Bisa nanya Bu, Ibu tadi itu lagi masih Google Docs ya Bu? Kenapa, kenapa? Excel ya? Mohon maaf. Maaf, Itu tadi berisik. Maaf, saya nggak begitu kedengaran suaranya karena berisik banget. Kenapa, kenapa pelan-pelan? maaf. Ini apa saya mau nanya yang tadi yang ada data-data dimensi dimensi itu masih dalam masih di Docs ya Bu? Bukan Excel ya Bu? Excel, semuanya dari the Excel tadi, Excel, tapi .csp ya, .csp. Nggak bisa, nih Jess ini nggak bisa nganalisis data dari Google Sheet, nggak bisa ya. Heeh. Ya, dia bisanya .csp tadi ya. Nah, ikutin panduannya. Oke, sudah dirubah datanya ya menjadi scale, ya, scale nih. Iya kak, di gua panas. Ibu, maaf izin bertanya, berarti yang ditotalkan itu per dimensi ya, Bu, bukan eh, per semua total alat ukurnya gitu ya, Bu. Bukan, ini per dimensi, teman-teman. Ini semua per dimensi. Ini sudah dikelompokkan ya. Saya pakai data ini aja. Ini tadi kan saya udah kasih contoh bahwa data saya ini adalah ya. Ini saya kasih contoh ya. Data saya punya alat ukur. Saya kasih nama alat ukurnya X. X ini punya dua dimensi ya. Nah, jadi dimensi yang pertama namanya SL ya. Dan dimensi yang kedua namanya IB. Nah, SL ini ada 7 item ya. Nah, dan ini ada 6 item. Nah, gitu. Jadi total keseluruhan alat ukur X ini ya adalah 13 item. Nah, ini semuanya, ini SL1, SL2, SL3 ini sudah saya kelompokkan. Oh, ini satu dimensi tadi kan. Menjadi satu kelompok TSL itu adalah total dari SL itu karena saya mau cari total SL. IB saya kelompokkan gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kalau bisa, bisa kita lanjutkan atau tunggu. Kalau memang harus ditunggu, ya bilang aja. Heeh. Oke, kalau tidak ada lagi, ini saya anggap selesai ya. Saya mau lanjutkan. Mm-mm.
Soalnya tadi saya udah nanya, diem aja. Nah, jadi nih teman-teman kita mau melakukan analisis CFE ya. Kalau sudah siap seperti ini nih udah dikasih nama.